الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari bunyi sambutan salam kedinginan apa belum makan? Insyaallah semuanya sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk almarhum al-ustaz, orang tua kita Haji Mujtaba beserta Ibu Rukayah beserta anak-anak yang sudah mendahului kita, orang-orang tua kita, syai'un lillahi walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar, orang yang malam ini kita buat acara untuk mengenang haul. Hala yahulu haulan. Kalau zakat ada syaratnya, uang emas yang disimpan itu mesti 1 tahun. 1 tahun itu bahasa Arabnya haul. Maka disebut dia mengenang setahun itu haul. Maka insya Allah apa yang kita lakukan malam ini salah satu bentuk bakti kepada orang tua dan diterima sebagai amal soleh insya Allah. Para asatis, para alim ulama, kiai, ustadz tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin maupun belum sunat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur. Al-wadud, nikahilah perempuan yang penyayang kepada anak-anaknya. Fa inni mukatsirum bikumul umam, aku nanti bangga pada hari kiamat karena umatku paling banyak. Yaumal qiyamah, pada saat semua umat berserta nabi-nabinya dikumpulkan, Nabi Muhammad SAW bangga, dan yang membanggakannya itu adalah ada dari salah satu umatnya itu yang punya anak 12, dan yang dibanggakannya itu masuklah Ustadz almarhum Tuan Haji Mujtaba. Jadi kalau punya anak 3 ditambah. Ustadz Somad anaknya berapa? 1. Malam ini saya sebenarnya tidak sedang mengajar, tapi sedang belajar dari kehidupan almarhum. Jadi pulang dari sini, bapak-bapak banyak-banyak minum madu, makan kacang panjang, sehat walafiat. Dulu kita diajarkan tidak boleh punya anak banyak-banyak. Ternyata sekarang Indonesia kekurangan rakyat. Betul apa tidak? Terjadi serangan demografi, pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Ada negara di dunia ini yang lebih dari 1 miliar. Sampai makanannya kurang dan tanah paling subur tempat kita gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Sehingga masyarakat yang padat penduduk lebih 1 miliar akan mencari negara yang subur, ingin dijadikan tempat kekhawatiran yang luar biasa. Salah siapa?
gara-gara kita tidak mau punya anak banyak. Mudah-mudahan setelah ini semakin bersemangat bapak-bapak. Apakah dari satu induk atau tidak, terserah urusan masing-masing. Nampaknya bapaknya senyum, ibunya merengut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana kita tahu bahwa perempuan itu subur? Tadi kan katanya tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur. Dari mana kita tahu dia subur padahal belum menikah dengan dia? Maka lihat ibunya, neneknya. Kalau anaknya banyak, insya Allah. Jadi yang jomblo yang belum nikah, carilah anak cucu almarhum, subur insya Allah. Nah, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang lajang-lajang yang belum menikah, nanti kami akan adakan fit and proper test. Saya termasuk tim pansel dari luar Jakarta. Al-Wadud, penyayang. Dari mana kita tahu almarhumah itu penyayang? Buktinya anak-anaknya hidup sehat walafiat. Dan kami orang dari Riau, Sumatera, termasuk mendapatkan manfaat dari anak almarhum almarhumah. Karena yang paling kecil sudah berkenalan dengan Ustadz Abdul Somad. Sejak pulang dari Maroko ke Pekanbaru 2008, ceramah saya di sekolah SMP Al-Azhar Sifabudi, sampailah tahun 2021, 13 tahun persahabatan kami. Orangnya baik, lembut, tak pernah cakap kasar, tak pernah menyinggung perasaan. Tentulah sifat lembut itu diwarisi dari orang tua. Maka subur dan penyayang ada pada keluarga ini. Inilah yang dipesankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang pertama. Sudah tidak subur, tidak pula penyayang. Apalah yang mau dibawa untuk menghadap Nabi Muhammad SAW? Ada yang subur, anaknya banyak, enggak penyayang. Yang satu telinganya hilang, yang satu cacat, na'udzubillah, mohon maaf, jangan tersinggung. Ada sebaliknya, orangnya penyayang tapi anaknya cuma 2, masih syukur ada salah satu dari sifat diambilnya. Tapi kalau bisa dua-duanya, anaknya banyak dan penyayang, berhasil. Tapi kalau sudahlah anaknya sedikit, tidak pula penyayang, apa yang mau ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau ada orang nanya, apa acaranya? Haul. Orangnya sudah meninggal, ngapain lagi dibuat haul? Untuk mengambil pelajaran. Orang sudah meninggal, nggak usah dikenang-kenang lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Sudah. Wa ala ali Muhammad. Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali. Keluarga Nabi Muhammad itu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim itu masih hidup atau sudah meninggal? Wa ala ali Sayyidina Ibrahim, Sarah, Hajar, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Anak cucu Ibrahim itu masih hidup atau sudah meninggal? Jadi kalau ada orang mengatakan yang sudah meninggal enggak usah disebut-sebut lagi, gimana dia mau sholat? Allahumma sholli ala, enggak jadi karena udah meninggal. Fadzakir, ingat-ingatlah. Inna fa'atiz zikra. Fadzakir, ingat-ingatlah. Fa inna zikra tamfa'ul mu'minin. Malam ini acara haul gunanya untuk mengingat-ingat, mengambil pelajaran dari almarhum. Itu pelajaran yang pertama. Berapa pelajaran mau Ustaz sampaikan? Enggak tahu. Pokoknya 60 menit 600 ml belum berubah. Pelajaran yang kedua, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an.
Yang paling baik bukan profesor doktor, yang paling baik bukan jenderal bintang 4, apalagi bintang 7 sakit kepala. Yang paling baik bukan pejabat pensiun habis. Ya kalau baik, kalau tak baik dicaci maki, sumpah serapah, korupsi, ditangkap KPK, selesai tamat riwayat. Yang paling baik menurut standar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'an, belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Lagi-lagi almarhum dapat itu. Kenapa? Karena beliau mengajarkan Al-Quran. Tadi pagi Ustadz Somad maulid Nabi di depan Bupati Kabupaten Tangerang. Yang membawa ke sana Al-Mukarram Ustadz Qurtubi. Ketika sedang duduk-duduk datang Bapak Kesra, Kesejahteraan Rakyat. Ustadz Abdul Somad, saya ini sudah seperti kakak kandungnya Ustadz Qurtubi. Saya enggak nanya, saya diam aja. Saya memang jarang nanya. Saya selalu mendengarkan omongan orang. Saya tidak terlalu banyak cerita kalau tidak sedang ceramah, karena sudah di sini ceramah, masa di bawah ceramah lagi. Jadi jangan heran kalau ketemu Ustadz Somad itu kalau ceramah ngomong, tapi pas ketemu kok diam aja. Aku sudah di atas ceramah, masa di bawah ceramah lagi? Kapan aku istirahat? Kadang sedang tidur pun mimpinya ceramah juga. Saya ini Ustadz Somad sudah seperti saudara kandungnya Ustadz Qurtubi. Saya ini muridnya almarhum ngaji baca Quran. Bayangkan itu. Ustadz Abdul Somad bisa ceramah di depan bupati, di depan kanwil, di depan kapolres, di depan dandim, di depan ketua majelis ulama, karena syafaat almarhum punya murid ngajar ngaji yang sekarang menjadi pegawai PNS di Kabupaten Tangerang. Abdul Somad yang tidak punya hubungan darah, yang tidak kenal dengan almarhum pun hari ini dapat syafaat mengajar Al-Quran. Ibu mesti ngajarkan Al-Quran, Bu. Tapi saya enggak ustad. Ya enggak, ibu memang enggak ustad, karena ibu ustazah. Ibu saya tidak LC dari Kairo. Ibu saya bukan ustazah, tapi saya belajar Quran kepada almarhumah dari mulai Alif Bata, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai khatam An-Nas. Setelah itu diserahkannya ke guru mengaji satu lagi, diserahkan ke guru mengaji satu lagi. Guru yang pertama adalah ibu. Tapi saya nggak bisa baca Quran, Pak Ustadz. Ibu belajar pagi, malamnya ngajar. Apa yang saya ajarkan Pak Ustadz? AAA, Bataba, Tatata, Sasasa, Jajaja. Itu saja. Nanti kalau dia ngajar jadi ustadz, pahalanya ngalir 2 kali lipat. Pertama, ibu sebagai ibu. Yang kedua, ibu sebagai guru. Maka jangan pernah berhenti belajar dan mengajar ngaji. Ustadz Somad ngajar ngaji. Ya, saya sediakan tempat ngajar ngaji supaya anak-anak belajar, ada gurunya. Saya ingin mendapatkan kemuliaan belajar dan mengajar Al-Quran. Nanti sampai masanya saya tua, setelah itu tidak kuat lagi berceramah, suara tidak lagi menggelegar, orang tak lagi mau mendengar. Di hari tua saya mau tetap duduk mengajar anak-anak ngaji dari maghrib ke isya. Habis isya Pak Ustadz, saya nonton bola. Saya tidak mau di hari tua saya sunyi di tengah keramaian. Mall ada, gedung ada, ramai lalu lintas hiruk pikuk, tapi kesunyian di dalam rumah di depan TV. Istri mati, anak sudah nikah, sendirian nonton sinetron. Sakit jantung, mati di depan TV. Saya mau di hari tua saya ngajar ngaji. Kalau bisa meninggal sedang mengajar mengaji dalam keadaan berwudu dan husnul khotimah. Banyak yang setuju saya mati sedang ngaji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang orang kalau ditanya mau jadi apa? Dosen pasca sarjana. Mau jadi apa? Dosen terbang, enggak pernah hinggap.
Mau jadi apa? Mau presentasi di hotel bintang 5. Baik. Tapi ada yang paling baik kata Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Mengajarkan Al-Quran. Dan malam ini Allah buktikan. Kenapa kita berkumpul malam ini? Bukan karena orang yang hidup. Berapa banyak orang hidup ngundang orang hidup nggak mau datang. Pejabat buka open house Idul Fitri. Kosong, lalat yang datang. Open house, pintu dibuka, makanan banyak. Orang tidak mau datang, sakit hati, tersinggung. Malam ini almarhum sudah meninggal dunia, tapi kita tetap datang. Karena apa? Kemuliaan Al-Quran. Bulan banyak, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Tapi satu-satunya bulan yang ada dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil. Coba lihat kaitannya. Kenapa Ramadan disebut? Jawabannya di ujung ayat. Syahrul Ramadhan. Kenapa disebut Ramadan? Alladzi unzila fihil Quran. Karena Quran diturunkan di Ramadan itulah maka Ramadan menjadi mulia. Kalau tak ada Ramadan, kalau tak ada Quran, tak mulia Ramadan. Gua, betapa banyak gua di dunia ini. Gua paling banyak di Jakarta. Gua, tapi ada satu gua yang didaki nenek-nenek tua. Saya ketemu orang India sudah tua, tetap ingin sampai ke atas. Berangkat jam 8 pagi, kepanasan, habis sholat subuh, naik taksi, Jabal Nur, nama guanya Hira, naik ke atas. Banyak gua yang lebih cantik, yang lebih bagus, yang lebih tinggi, yang lebih hijau, yang lebih subur. Tapi kenapa gua itu yang dicari orang? Karena di situ turunnya inna anzalnahu fi. Karena di situ turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Malam ya'lam, bukan malam siang. Banyak malam. Satu tahun ada 350 malam. Tapi malam itu berbeda. Siapa yang sholat di malam itu, pahalanya sama seperti 1000 bulan. Kenapa? Karena pada malam itu Allah berkata, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu pula malam yang penuh keberkahan. Malam apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa? Al-Quran. Jadi kenapa orang datang ke tanah ini? Apa yang mau dia cari? Allah mau menunjukkan bagi siapa yang tak percaya bahwa inilah kemuliaan Al-Quran. Betapa banyak rumah-rumah pejabat ramai tamu datang. Ketika orangnya pensiun, orang tak lagi datang. Kenapa? Proposal nggak laku lagi. Yang saya omongin ini fakta atau fiktif? Hak atau hoax? Hak, nyata, bukan dusta, bukan bohong, bukan dibuat-buat. Ini mohon maaf, panitia apakah menyediakan pawang hujan malam ini? Kami tadi soalnya di mobil sudah, Ustaz Somad nampaknya batal kita pengajian, kita pulang aja. Kita online aja malam ini. La haula wala quwata illa billah. Orangnya sudah meninggal dunia, niat baiknya disampaikan Allah, berkumpul orang baik dengan niat yang baik, hujan berhenti. Kenapa mesti hujan? Kalau tidak hujan kepanasan. Diturunkan Allah hujan, tenang, sejuk. Saya pun makan nambah tadi gara-gara hujan ini. Habis sop ayam 1 mangkok. Itu maka saya ceramah duduk. Kekenyangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selama ini cita-citanya mau jadi polisi, tentara, dokter spesialis, lawyer, pengacara, silakan. Tapi jangan lupa tetap ngajar Al-Quran. Di rumah habis sholat subuh panggil anaknya baca Quran. Habis sholat maghrib, sholat isya suruh baca Quran.
Saya sampai hari ini tetap mengajarkan Al-Quran lewat pengajian, lewat tausiah, lewat anak-anak di rumah, lewat rumah tahfiz Quran, karena saya ingin mendapat barokah Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Maka turun rahmat. Pak Ustadz Somad, saya nggak pernah baca Quran tapi rahmat turun di rumah saya. Kok bisa? Nama suaminya Pak Rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Rahmat yang tersinggung. Yang ketiga, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Idza matal insan, kalau manusia itu meninggal dunia, in qata'a amaluhu, amalnya putus, tapi ada yang tetap mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Apa yang tetap mengalir itu diantaranya waladun salihun, anak yang saleh. Dimasukkan anaknya sekolah agama. Di mana anak sekolah? Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ustadz Qurtubi alumni PTIQ. Ini sekarang banyak orang tidak mau memasukkan anak sekolah agama. Anak kamu di mana? SH. Anak kamu di mana? Dokter. Anak kamu di mana? SH nggak salah, dokter nggak salah. Tapi nggak mau memasukkan anak ke sekolah agama karena takut nggak makan. Ini kita khawatir jangan-jangan otaknya di dekat lambung. Kenapa anakmu nggak masuk UIN? Kenapa nggak masuk IAIN? Kenapa nggak masuk IIQ? Kenapa nggak masuk PTIQ? Nanti mau makan apa? Singkat sekali cara dia berpikir. Sengaja diciptakan Allah lambung itu di sini, otak itu di sini, supaya jangan otakmu memikirkan lambung saja. Kalau ada orang memikirkan lambung dengan otak, berarti otaknya dekat dengan lambung, berarti otak udang. Jangan tersinggung, nanti tersinggung otaknya kumat, sakit otak, mati mendadak. Saya sekolah agama. Tak pernah dulu terpikir akan mau jadi apa, akan makan apa. Yang penting sekolah saja belajar. Rezeki tak berpintu nak. Ma, aku mau ikut PNS dosen, nanti kalau nggak lulus gimana? Rezeki tak berpintu. Kalau kau tak lulus di sini, maka Allah kasih kau dari pintu yang lain. Itu juga ibu-ibu zaman sekarang kalau datang calon mantunya mau minang. Kamu siapa? SH, masuk. Kamu siapa? Dokter, welcome. Kamu siapa? Sarjana, insinyur, arsitek, polisi, tentara, coming. Kamu siapa? SAG, pulang. Anak saya mau makan apa? Kisah nyata, true story, salah seorang sahabat meninggal orang tuanya, numpang di rumah bibinya. Sekolah di pesantren. Bibinya nanya, kamu sekolah pesantren mau makan apa nanti kalau tamat? Lihat tuh anak tante, yang satu di sana, yang satu di sana, yang satu pengacara, yang satu dokter, yang satu sarjana. Kamu di pesantren mau makan apa? Hari berganti, musim berubah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Sekarang si tante menumpang di rumah ponakannya yang tamat pesantren. Adapun anak-anak tadi satu pun tak peduli. Orangnya ada, bisa saya kenalkan, nama tak disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tidak salah jadi pengacara, tapi ngerti agama. Tidak salah jadi dokter, polisi dan tentara, tapi faham agama. Tapi jangan sepelekan orang sekolah agama. Yang mengurus Ustadz Abdul Somad, segala jadwal Jabodetabek adalah anak dari almarhum yang sekolah agama. Sekarang banyak orang nggak mau menyekolahkan anaknya ke agama, takut. Seolah-olah beragama ini hanya 3 kali. Pertama ketika lahir, akikah, ketika nikah, walimah,
ketika mati takziah. 3 kali saja dia beragama. Agama apa itu? Agama Islam mengatur segala kehidupan. Bersinnya jadi atur oleh Islam. Nguapnya jadi atur oleh Islam. Masuk lalat ke dalam tempat air minum diatur oleh Islam. Itu maka ditutup. Takut masuk lalat salah alamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, almarhum adalah contoh nyata. Malam ini saya tidak ingin memberikan contoh di buku. Tidak ada contoh, ada di hadis, dulu. Ada kisahnya di dalam Al-Quran, dulu. Nyata, kuburnya di hadapan kita. Malam ini kita sedang mengenang dia. Anak-anaknya disekolahkan, ngerti agama. Hari ini kita melihat hasilnya. Anak-anak merekam ceramah Ustaz Somad. Iya, Masya Allah. Coba tengok hidup handphonenya. Anak soleh insya Allah. Poin yang keempat, di antara yang mengalir setelah manusia meninggal dunia adalah shadaqatun jariyah. Sedekah beras dimakan habis jadi pupuk. Sedekah uang dibayarkan ke listrik habis, pahalanya tetap ada, tapi ada yang mengalir sampai hari kiamat dan tidak bisa diganggu gugat. Mana dia? Tanah yang dipakai untuk beribadah kepada Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, qiyamul lail, solat duha. Betapa cerdasnya almarhum yang malam ini kita peringati haulnya. Beliau membuat masjid Nurul Iman, cahaya iman. Dari sini memancar iman. Ada sholat subuh di sini, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, masjid. Ada sholat Jumat? Enggak ada, berarti masjid aja. Kalau ada sholat Jumat baru namanya masjid jami. Jadi kalau masuk ke dalam ini sholat tahiyatul masjid. Jangan usolli sunatan tahiyatul langgar. Usolli sunatan tahiyatul musola. Karena ini adalah masjid. Selama ada sholat 5 waktu masjid. Jadi almarhum membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Allah sudah bangunkan tempat almarhum di surga. Dunia belum kiamat, belum meniti titian siratal mustaqim, belum hisab, belum timbangan amal, almarhum sudah punya tempat di surga. Lu maksudnya kamu Abdul Somad yang ceramah ke sana, bangunlah masjid, ke sana. Kamu sudah buat atau belum? Niatnya udah Pak Ustaz. Ibu jangan ninggal sebelum niat bangun masjid. Walaupun ibu enggak bangun masjid, insya Allah anaknya akan bangun masjid. Apakah mungkin ada orang yang berani jual tanah masjid? Juallah biar ditangkap polisi. Juallah biar bengkak dipukul orang. Cerdas almarhum. Kalau diberi anak-anak ini tanah, dia akan berebut kelahi. Mungkin anaknya enggak begitu galak, istrinya merebut. Tapi kalau tanah diwakafkan, tanah wakaf perkuburan, pemakaman, siapa yang mau beli tanah kuburan? Tanah diwakafkan untuk rumah Allah, orang sholat berjamaah, diwakafkan untuk lembaga pendidikan. Jadi saya datang kemari mengambil pelajaran. Ketika saya pertama datang kemari, tahun berapa saya kesini Ustaz? 2017, 18, 19, 20, 4 tahun yang lalu. Andai S1 waktu itu, selesai wisuda sekarang. Datang saya ke rumah keluarga anak almarhum, dibawa sholat, melihat sekolah, ziarah ke makam. Langsung dalam pikiran saya, ini mesti saya lakukan untuk diri saya. Saya mesti punya masjid, saya mesti punya sekolah, saya mesti punya anak-anak berada di dekat untuk menghidupkan masjid. Andai saya mati meninggal pas jadwal di Jakarta, saya minta supaya dikuburkan saya di sini.
Banyak yang setuju. Ingin mendapatkan limpahan barokah dari keluarga, dari orang-orang baik insya Allah. Jangan sampai ketika tidak meninggalkan pesan tiba-tiba dikuburkan di dekat koruptor. Orang nggak mau ziarah. Setiap orang lewat di situ semuanya sumpah serapah, mampus lu kata. Kita dapat juga. Tapi kalau di sini insya Allah orang akan mendoa. Walaupun ada beberapa yang nggak setuju saya dikuburkan di sini. Tak perlu saya sebutkan orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpikir, mari kita merenung. Silakan punya uang banyak, silakan punya tanah lebar, silakan punya karir luar biasa di kantor PNS, pengusaha, bisnismen, entrepreneur. Tapi cita-cita malam ini sebelum meninggal sempat mewakafkan tanah untuk musola, untuk lembaga pendidikan dan pemakaman umum. Amin. Andai kita tidak dapat, anak-anak kita akan meneruskan insyaallah. Innamal a'malu binniat, barokah. Berapa banyak orang kaya, rumah sana, tanah sini, begitu meninggal dunia tidak satu pun diwakafkannya untuk Allah. Tidak ada masjid, tidak ada pekuburan, tidak ada lembaga pendidikan. Akhirnya tanah itu dijual sama anak cucu menantu hilang. Yang awalnya tukang tanah, pada akhirnya akan masuk ke dalam tanah dan dimakan cacing. Apa yakin dimakan cacing tanah? Sekarang cacing tanah udah makan plastik. Malam ini kita sedang merenung sejenak. Ustaz Abdul Somad sudah lakukan itu, berproses menuju ke arah sana. Doakan supaya sebelum mati cita-cita sudah tercapai. Tapi bagi saya almarhum menjadi salah satu inspirasi. Saya kalau pergi ke daerah, ziarah ke makam sunan, ke makam wali, selalu saya perhatikan bagaimana cara mereka berpikir. Oh, ada masjidnya. Oh, ada tempatnya. Kenapa dimakamkan di dekat masjid? Karena satu hari dia mendapatkan doa subuh, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Orang salat subuh, selesai salat subuh, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Salat duha, ulang duha. Salat zuhur, ulang zuhur. Salat asar, ulang asar. Salat maghrib, ulang maghrib. Salat isya, ulang subuh. Itulah maka orang selalu minta dikuburkan di dekat masjid. Salah satu manfaat kalau ada kubur dekat masjid, manfaatnya kita dapat doa. Orang akan kirimkan Al-Fatihah. Ada manfaat satu lagi. Kalau masjidnya di dekatnya ada kubur, masjid itu tidak akan diambil salafi. Karena mereka nggak mau ngambil masjid yang ada kuburnya. Tapi jangan salah paham. Jangan sholat di masjid yang ada kuburnya. Karena nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburnya. Kalau gitu nggak usah sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan ada kuburnya. Nggak apa-apa, karena itu kubur Nabi. Sejak kapan Abu Bakar Umar jadi Nabi? Yang nggak boleh itu sholat menghadap kubur. Masalah sholat tentang masjid ada kubur, 3 yang mesti dibedakan. Pertama, sholat menghadap kubur. Ini kubur, sholat menghadap kubur. Yang kedua, kuburnya dipugar, diratakan dengan tanah, dibangun masjid di atasnya. Ketiga, masjid di samping ada kubur, di kanan ada kubur, di depan ada kubur. Mana yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, karena mereka merubah kuburan jadi masjid. Ini kubur Abdul Somad. Setelah itu kuburnya diratakan dengan tanah, dibangun masjid di atas, Masjid As-Somad. Enggak boleh sholat di situ karena merubah kubur jadi masjid. Adapun sholat di masjid yang ada kubur di sampingnya, ada jalan antara kubur, antara dinding, ada jarak, maka sholat di masjid itu tidak ngaruh, tidak apa-apa. Ini Masjid Nabawi, ini kubur Nabi. Ini Masjid Nabawi,
ini kubur Abu Bakar. Ini Masjid Nabawi, ini kubur Sayyidina Umar. Ini Masjid Nabawi, ini kuburan Baqi. Lebih luas pula kuburan Baqi daripada Masjid Nabawi. Nah, ini tentang masalah nanti kalau ada orang meragukan. Bapak Ibu yang punya tanah dari sekarang mulai diset. Nanti bangun masjid di sini, ini bangun sekolah madrasah, lembaga pendidikan, ini pemakaman, yang ini untuk ruku, sisanya kalianlah kubagi warisan laki-laki dan perempuan. Jangan habiskan semuanya untuk warisan. Mana yang akan kau bawa? Mana yang untuk mengalir menghadap Allah Subhanahu wa taala? Teori selama ini banyak, yang bisa menjelaskan dari kitab kuning banyak, tapi yang mengamalkannya almarhum sudah mengamalkannya. Malam ini kita kaji. Berikutnya pembahasan yang kelima. Yang kelima adalah man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau panjang umur, murah rezeki, maka rajin-rajinlah menyambung tali silaturahim. Jadi kalau nanti ada orang nanya, apa acaranya tadi? Haul. Haul itu apa? Aku nggak bisa menjelaskannya, tapi intinya silaturahim. Dulu kita silaturahim, pentasnya di sini juga. Artis-artis datang. Malam ini silaturahim. Insya Allah panjang umur sehat badan, nanti kita silaturahim lagi. Sampai kapan? Sampai kita mati. Mati bapak, kami silaturahim. Mati saya, bapak silaturahim. Mati ibu, bapak nangis. Mati bapak, ibu nikah sama brownies. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai nunggu haul baru silaturahim. Saat haul ada silaturahim, bagus. Tapi nunggu haul baru silaturahim, tidak bagus. Maka alhamdulillah anak cucu keturunan zuriat almarhum mengadakan acara arisan, kumpul-kumpul hari Ahad libur awal bulan, bagus. Beli makanan, beli buah, kumpul anak cucu, bagus. Kita jangan sampai jadi generasi namanya silent generation. Ada orang pernah kirim gambar ke saya, ditulis komennya silent generation. Jadi ruang tamu, ada kakek, ada nenek, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada cucu, semuanya sunyi, sepi, diam karena semuanya main handphone. Namanya silent generation. Manusia ini aneh. Ada teman di dekatnya, dihubunginya teman yang jauh. Ketemu sama teman yang jauh itu, enggak juga ngobrol sama dia, cari lagi yang jauh. Makin aneh manusia. Jadi kalau bisa waktu silaturahim itu matikanlah handphone, duduk kita bersama. Tapi Pak Ustadz, handphone ini mesti hidup. Kenapa? Mau foto. Ya enggak apa foto, tapi kalau bisa off dulu, silent kan dulu. Karena ini momen berharga. Kumpul, makan, minum, ngobrol, tanya apa kabar, sehat, kenalkan, encang, encing, engkong. Lalu kemudian setelah itu ada pengajian. Arisan bagus. Arisan ngumpul 100.000, 1 juta, 2 juta, ambil kertas, gunting, potong, tulis nama, goncang. Tapi kalau jantung nggak kuat jangan. Mengharap turun tiba-tiba nggak, pulang sakit. Yang diharap 2 juta, sakitnya 5 juta, tekor. Oleh sebab itu maka yang namanya arisan ini hanya sekedar bunga-bunganya aja. Intinya adalah ada pengajian. Siapa ustadznya? Yang terserah siapa saja. Apapun yang dilakukan. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Semua yang hadir malam ini dapat pahala jihad fisabilillah. Apalagi malam ini luar biasa ini, jihad plus. Plus apa? Plus hujan. Masya Allah, tabarakallah. Kue kotaknya sudah habis. Masya Allah, masih lumayan. Saya nggak dapat lagi. Saya sudah tadi di rumah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, ngaji, ngaji. Ada sekarang orang hobi ngaji tapi lihat ustadznya. Kalau ustadznya ganteng datang. Kalau ustadz tua absen dulu. Padahal justru ustadz yang tua itulah yang lebih khusyuk hatinya. Dan gak terlalu lama. Karena dia sakit jantung.
Jadi kalau ada pengajian datang saja. Ustaz Somad enak aja ceramah. Ustaz kan penceramah. Ustaz gak pernah hadir pengajian. Siapa bilang? Saya kalau hari Jumat tidak 4 kali Jumat khutbah saya di hari Jumat. Ada hari khusus saya mendengarkan khutbah Jumat. Tapi saya nggak pakai peci, nggak pakai koko. Saya pakai topi pet, pakai celana, tetap celana panjang, nggak pakai sarung untuk nyamar, pakai masker. Langsung ketua masjid pengumuman. Khotib kita hari ini sebenarnya adalah Bapak Fulan, tapi kelihatannya karena ada Ustadz Abdul Somad kita minta menjadi khotib pada kesempatan ini. Jangan terlalu banyak ngomong sehingga kita tidak mengalami perasaan menjadi pendengar. Saya kalau ceramah, perasaan saya adalah sebagai pendengar. Kenapa? Karena saya lebih lama menjadi pendengar daripada menjadi penceramah. Di Mesir mendengar, di Maroko mendengar, di Sudan mendengar. Setelah mendengar, baru berceramah. Jadi psikologis saya adalah psikologis pendengar. Jadi saya merasakan apa yang dirasakan oleh pendengar, bahwa ini ceramahnya lama betul, tahu saya. Begitu juga khotib. Jangan selamanya jadi khotib Jumat. Sekali-sekali jadi pendengar Abdul Somad. Setelah saya mendengarkan khutbah Jumat, baru saya sadar ternyata menjadi pendengar khutbah lebih lama daripada khutbah. Lama betul khutbah. Sampai kadang-kadang nampak 2 dia di atas mimbar. Oh. Makanya kalau saya jadi khotib itu saya gas habis. Sampai datang remaja masjid nanya, Ustaz Somad, tadi waktu Ustaz jadi khotib, kebetulan saya di ruang amplifier mikrofon, itu saya lihat dari hijau merah terus. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimanapun kita saat ini, anak-anak kita selamatkan, kita doakan, kita bimbing. Terus. Kenapa gitu Pak Ustaz? Karena ini suasana genting. Orang capek dari kantor, dari dagang, dari kerja, masuk ke masjid, siang, angin, kipas angin. Tiba-tiba ustadznya khutbah, marilah kita. Maka sekali-sekali mendengar. Saya tidak selamanya ceramah, saya mendengar pengajian. Walaupun yang ceramah itu anak belajar kultum, saya dengarkan. Ternyata banyak hal yang kita baca, tapi ada yang tak terbaca oleh kita. Dulu ketika pulang, bawa kitab ijazah 2, LC sebelah kiri, MA sebelah kanan, Mesir sebelah kiri, Maroko sebelah kanan. Petantang petenteng, sombong, angkuh, masuk ke dalam masjid, ceramah, merasa tahu segalanya. Begitu ditanya sama jamaah, rupanya ada juga yang nggak tahu. Pak Ustadz, tentang masalah ini gimana? Saya nggak ada waktu, nanti saya jawab. Rupanya nggak tahu. Jadi kita adalah apa yang kita baca, kita adalah apa yang kita dengar. Jangan ngaji pilih-pilih guru selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sama semua guru. Ada guru itu yang bahasanya slow, datar, pelan. Ada yang cepat ngomongnya, ada yang suaranya melengking. Justru itu adalah kebinekaragaman. Ada yang modelnya pakai baca kitab, ada yang modelnya biasa-biasa saja. Maka manfaatkan ngaji. Karena sampai masanya nanti ada kemauan kita kuat, tapi kita tidak bisa ngaji. Mumpung badan masih sehat, mumpung telinga masih mendengar, mumpung masih ada kesempatan ngaji. Sampai masanya nanti amat sangat ingin ngaji, tapi kita sudah tidak lagi bisa mendengar. Terbaring di ruang ICU, minta kiriman MP3 ceramah Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bapak kami, ibu kami sedang terbaring di ruang ICU. Bisa enggak Ustaz kirimkan ceramah atau bacaan doa?
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwa samiul alim wa a'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillahil azim rabbil arsyil azim ayashfiak. Bismillahil azim rabbil arsyil azim adhibil ba'sa. Ismihi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dengarkan ke telinganya sebelah kanan. Dihidupkanlah handphone ke telinga sebelah kanan. Alhamdulillah Pak Ustadz menetes air matanya yang tadi nggak ada respon sama sekali, tidak merespon berhari-hari. Begitu didengarkan suara menetes air mata. Selama ini kalau dia ketemu orang tangannya dia ulurkan, apa kabar? Selama ini dia kalau ketemu orang dia tersenyum, apa kabar? Selama ini kalau ketemu orang lidahnya bicara. Sekarang tangannya tidak bisa merespon, lidahnya tidak bisa bicara, tapi ada satu yang bisa dia berikan, air matanya menetes. Pak dokter, iya, ini orang kan koma. Iya, apa dia masih bisa mendengar? Dia hanya tidak melihat, dia hanya tidak bergerak, tapi telinganya tetap mendengar sebelum malaikat maut Israel datang. Maka dengarkan pengajian. Dokter menvonis bahwa ini tidak ada harapan hidup, obat sudah tidak ada. Kita cabut saja ventilator, bawa pulang ke rumah. Jadi gimana dokter? Kalau ada nanti dokter berkata, makan tidak bisa, minum tidak bisa, suntik tidak bisa, ventilator tidak bisa, bawa pulang ke rumah. Itu artinya sudah innalillahi wa inna ilaihi. Akhirnya dibawa. Sejam sebelum dibawa ke rumah, tiba-tiba matanya terbuka. Dokter heran. Padahal ini sudah divonis tidak akan ada harapan hidup. Ditanya, kamu kok bisa-bisa tiba-tiba hidup? Padahal sudah koma mau mati. Waktu saya sedang koma itu, tiba-tiba datang Ustadz Somad. Apa kata Ustadz Somad? Dia nanya, kapan tabligh akbar? Terbangun dia. Dia minta jadwal tabligh akbar pengajian halal bihalal. Saya pun datang pengajian. Diceritakan. Ini orang yang buat pengajian ini sudah koma di Jakarta Pak Ustadz. Dan ketika koma itu datang, kata dia Ustadz Somad, mendatangi dia sedang koma itu. Nanya pertanyaan. Kapan tabligh akbar? Terbangun dia. Saya tanya, Pak, iya. Apa betul waktu Bapak sedang koma itu datang Ustadz Somad? Betul Pak Ustadz. Kayak gini bentuknya. Iya, nggak salah lagi. Lama saya berpikir. Kenapa datang dalam memorinya? Kenapa? Rupanya dia selalu mendengarkan pengajian Ustadz Somad. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tonton, itulah yang akan datang waktu kita koma. Jadi siapa yang sering nengok TikTok? Siapa yang sering nengok drakor? Hati-hati, datang juga dia ke sana. Saya tidak nakut-nakuti, saya cerita fakta. Maka ngaji. Makanya tadi sholawat panjang, apa itu gunanya? Supaya telinga kita selalu mendengar. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Kenapa para habaib, para alim ulama kiai di Jabodetabek, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua selalu mengajak dengan membiasakan telinga mendengar solawat, zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya sering mendengar itu. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau baca, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan datang waktu koma, waktu sakratul maut. Mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu maka kita tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini banyak orang yang nggak paham, nanya, ngapain tahlil? Bagus nyanyi aja. Anak-anak bawa tahlil. Rumah yang ditahlilkan hilang hantu setannya. Tempat yang ditahlilkan turun rahmat dan barokah. Allah bisa karena biasa. Poin yang keenam. Apa dia? Nanti kalau buat haul isinya apa aja Pak Ustadz? Tanya panitia isinya apa aja. Baca Yasin. Kenapa baca Yasin Pak Ustadz?
Aslinya baca Quran 30 juz, tapi kau nggak sanggup, maka Yasin. Yasin nggak sanggup, Al-Fatihah. Al-Fatihah tak sanggup, mati aja. Masa Al-Fatihah juga tak sanggup? Abdul Somad nggak datang tadi sore pembacaan Yasin, maka Abdul Somad tadi baca Al-Fatihah. 114 surat terkumpul dalam satu surat Al-Fatih, pembuka. Segala yang sulit terbuka. Rezeki terkunci terbuka, pintu hati tertutup terbuka, masalah simpul mati terbuka, dibuka dengan surat pembuka Al-Fatihah. Itu makanya Kiai Habib kalau ada masalah, Pak Kiai ini ada masalah sedikit, apa masalahnya ini? Al-Fatihah. Tapi banyak juga orang sekarang Al-Fatihah, habis itu dia main handphone nggak baca. Al-Fatihah itu maksudnya membaca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Diisi dengan membaca surat Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil, maulid, membaca simtud durar, bersolawat. Maka semua zikir kebaikan ini, orang yang membacanya dapat rahmat, orang yang meninggal bisa mendapat kiriman pahalanya. Tapi katanya Pak Ustadz, kalau orang sudah meninggal itu kan putus, apa ya ada hubungan-hubungan lagi? Hadisnya jelas, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Yang putus itu, orang meninggal itu nggak bisa beramal lagi. Orang meninggal nggak bisa lagi beramal, nggak wajib lagi sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib haji karena sudah meninggal. Tapi amal orang yang hidup kepada orang yang meninggal sampai apa enggak? Sampai. Kalau ada orang mengatakan orang yang hidup amalnya nggak sampai pada orang meninggal, nanti jenazahnya jangan sholatkan. Orang yang hidup amalnya nggak sampai pada orang yang meninggal, nanti jenazahnya nggak usah sholatkan. Kenapa? Karena sholat jenazah itu amal orang hidup untuk orang mati, orang meninggal. Yang sholat jenazah itu orang hidup apa orang meninggal? Orang hidup. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, Assalamualaikum warahmatullah. Amal orang hidup untuk orang meninggal sampai, walaupun bukan anak kandung. Anak kandung almarhum 12, sebagian sudah meninggal dunia, sebagian ada yang punya hubungan darah kerabat satu suku satu bahasa. Tapi Abdul Somad dari Pekanbaru, Riau, jauh, tidak ada punya hubungan. Apakah sampai pahala bacaan Al-Fatihah Abdul Somad tadi untuk almarhum almarhumah? Siapa yang bilang? Emang ada laporannya, SMS reportnya sudah sampai? Nabi mengatakan kalau kamu lewat di kuburan ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Maka sampai doa itu, tanaman pokok kayu bertasbih, pelepah korma bertasbih, dibelah Nabi ditusukkan ke kuburan, tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Kalau pokok kayu tasbihnya sampai, apalagi orang beriman membacakan ayat Al-Qur'an. Itu akal-akalan Abdul Somad aja. Itu bukan kata saya, itu kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676 Hijrah. Nama kitabnya Al-Majmu', nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Abdul Somad tidak pernah berpendapat menurut pendapatnya sendiri, karena takut dia nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buatkan haul, buat haul, karena di dalamnya ada sodakoh, di dalamnya ada tausiah, di dalamnya ada silaturahim. Kalau tidak ada haul malam ini, tak ketemu saya dengan Bapak anggota Dewan. Kalau tidak dibuat haul malam ini, tak ketemu saya dengan Bapak dan Ibu sekalian. Betul apa tidak? Betul. Karena kita sekarang susah mau buat acara pengajian segala macam, payah. Ini ada dibuat acara undangan? Enggak ada. Ini enggak ada diundang. Orang datang sendiri.
Makanya saya kalau ada apa-apa saya bilang saya nggak ada ngundang, orang datang sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh. Kenapa ketujuh Pak Ustaz? Tadi saya mulai tausiahnya jam 9, sekarang udah jam 10, pas 600 ml. Poin yang ketujuh adalah ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Jangan masuk ke hutan kalau tidak bawa pedang. Jangan melihat musuh dengan mata yang samar. Maka persiapkan senjata. Senjata kita menghadapi dunia ini adalah doa. Saya yakin dan percaya almarhum almarhumah itu dulu pasti pernah berdoa di Masjid Nurul Iman, ya Allah ramaikanlah tempat ini sampai hari kiamat. Pasti sekali dua kali dia pernah berdoa, jadikanlah anak cucuku sekolah agama, ulama, penghafal Quran. Sekarang cucu almarhum sedang belajar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Doakan supaya menjadi penghafal hafiz Al-Quran. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbits aqdamakum, Allah akan mengokohkan kamu. Nabi aja berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Adam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi berdoa. Ini baru jadi RT udah enggak mau berdoa. Mohon maaf Pak RT, jangan tersinggung. Berdoa. Nabi berdoa angkat tangan dari mulai sholat isya sampai tengah malam sampai subuh pada malam Jumat tahun kedua Ramadan, tahun kedua setelah pindah ke kota Madinah, namanya perang Badar Al-Kubra. Malam Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, diangkatnya tangannya. Abu Bakar yang berada di samping melihat sorban Nabi jatuh sorbannya, Nabi tak peduli. Datang Abu Bakar mengangkat sorban, meletakkan ke pundak Nabi. Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah itu ya Rasulullah, tidur ya Rasulullah, istirahat ya Rasulullah. Ini sekarang ada orang yang biasa-biasa saja, pas disuruh berdoa, kamu sudah berdoa, semua sudah ditetapkan Allah. Sombong, angkuh. Orang yang sombong, angkuh tidak dimasukkan ke dalam surga. Di antara satu contoh orang yang sombong dan angkuh adalah tidak mau berdoa. Doa, angkatkan tangan. Ibu doa, Bu. Di sujud terakhir ibu doa kepada Allah, jangan sampai anakku kena narkoba, jangan sampai dia kena ganggu LGBT, jangan sampai dia diganggu bencong, jangan sampai dia kena virus HIV/AIDS, jangan sampai dia kena game online, jangan sampai dia kena PlayStation. Ya Allah, berdoa itu ketika sujud, bukan di wall Facebook. Berdoa kepada Allah. Anakku jauh merantau ke sana, ya Allah, jangan sampai kiriman yang kukirim ATM-nya tiba-tiba dia kena rampok, tiba-tiba dia kena santet, tiba-tiba dia kena macam-macam. Tapi saya Pak Ustadz kalau mendoakan anak saya enggak pernah nangis. Terus pas berdoa untuk suami saya baru nangis. Ya Allah, jangan sampai dia dilarikan pelakor. Ad-du'a silahul mu'min. Apa tujuan Ustadz menutup acara malam ini dengan ditutup poin ketujuh doa? Doakan Abdul Somad supaya istiqomah dan mati husnul khatimah. La in asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan hancur. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Lahirnya beriman, anak-anaknya beriman, remajanya beriman, nikahnya beriman, umur tua pas mau mati kafir. Nauzubillah. Makanya Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina,
Siapa yang mencari jalan selain Islam, fala yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia rugi, hidupnya sia-sia, sedekahnya tak bermakna. Yang bisa menyelamatkan hanya iman kepada Allah dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah acara haul tadi? Ustaz Somad. Apa saja yang disampaikannya? Ada 7 poin. Yang ke-7 poin itu nantilah aku jelaskan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa. Ada tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bekal amal soleh menghadap Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة. Sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah ini ya Allah ilal marhum al-haj mujtaba wa usulihi wa furu'ihi wa zaujatihi, kepada almarhum Tuan Haji Mujtaba, kepada orang-orang tua kami, kepada anak cucu keturunannya yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min ufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'al abna'ahu wa banatihi wa dzurriyyatihi minas salihin was salihat. Jadikan anak cucunya anak-anak cucu yang saleh dan salihah. Min hafizil Quran, menjadi penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma jama'na ma'ahu ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Malam ini kami berkumpul haul mendoakannya, satukan pula kami nanti bersamanya di surga Jannatul Firdaus ya Allah. Ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin, bersama para nabi siddiqin, bersama orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang saleh. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, murtad, perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal berkah supaya kami bisa bangun masjid. Berikan kami rezeki yang halal berkah supaya bisa kami bangun sekolah. Berikan kami rezeki yang halal berkah supaya kami dapat amal jariah, berinfak, berwakaf dan bersedekah, mengikuti seperti yang sudah dilakukan Tuan Haji Mujtaba beserta keluarga ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami malam ini bersaudara di sini, bersaudara pula nanti sampai ke padang mahsyar, sampai ke surga ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami, minal ghilli, dari hasad dengki, wal kufri, dari kekafiran, wal faqri, dari kefakiran. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami menjadi pencinta Nabi, pencinta para habaib, pencinta zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatihi wa karamatihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.